Oke, Mas Ben, ini waru apa ini? Ini Taiwan masih. Taiwan. Ya. Oke, pernah di ground? Pasti ngeground dulu mas untuk proporsi cabang ya mas. Ngejar proporsi cabang kita tetap ngeground dulu mas sama bikin body. Berapa tahun di ground ini? Di ground 2 tahun mas. Di ground 2 tahun. Ini on the rock ya? On the rock. Nanam di batunya itu sebelum di ground atau gimana? Udah di ground mas. Oh, udah di ground. Di ground dulu. Langsung dipasangin batu. Iya. Awalnya nggak punya rencana on the rock. Tapi karena waktu itu ini cuma hasil stek. Saya nggak mantau akarnya itu ternyata parah mas waktu itu. Karena akarnya jelek. Akarnya jelek, solusinya saya taruh di atas batu aja mas. Oke, ini kan agak selenting, miring ya. Itu Itu memang karena ambruk di ground atau memang sengaja dibikin miring? emang sengaja mas. Kayaknya agak luwes mas kalau pohon itu miring mas. Kalau tegak lurus ya selera mas. Kalau saya karena memang agak seneng yang ada geraknya mas. Gitu mas. Seleting ini memang. Oke, berarti tadi sekitar 2 tahun di ground? Iya. 2 tahun di ground, nah ini naik pot udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun di pot. Berarti waktu di ground sampai tahap yang mana Mas Ben? Sampai percabangan aja? Sudah sampai bikin bodinya sampai selesai, cuman kita bikin pecah cabangnya itu di pot mas. Mecahin cabang Iya. di pot. Karena kalau misalnya kita pecah cabangnya di ground, nanti kita repot mantaunya mas, bisa belandang gitu loh. Belandang ya, Iya. terlalu subur. Terlalu gitu ya. subur, nanti ruasnya jadi panjang-panjang. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya proporsi cabang udah pas, semua tunas yang mau dipakai udah pas, kita naikin pot, kita bikin rapet di pot aja mas. Ini kan waru Taiwan Mas Iya. Ben. Untuk waru Taiwan sama waru India, kira-kira perbedaannya gimana setelah naik pot seperti ini? Sebenarnya sama aja. Sama Mas. aja ya. Cuman kalau India itu kita harus lebih sering mantau mas, karena dia kan pertumbuhannya kenceng mas. Jadi jangan sampai kalau India itu misalnya udah hampir rapet kayak gini, ketika ada tunas yang los, itu harus segera kita pangkas, kita potong. Gitu. Karena kalau India itu kelemahannya ketika ada satu tunas yang los, nanti yang di bawah dia kalah itu loh mas. Kalah, kurang subur. Tapi kalau Taiwan itu saya sukanya dia relatif bareng. relatif bareng mas. Memang pertumbuhannya dia Taiwan agak lambat mas. Oh gitu. Tapi enak mas. Mempertahankan top performnya si pohon itu lebih enak mas. Kalau Taiwan. Tapi kalau ngomongin cepet matengnya sebenarnya cepet India mas. Cepet India. Iya, cepet India. Oke. Nah ini pertanyaan yang paling sering diajukan, terutama untuk jenis pohon berdaun lebar termasuk waru ini Mas Ben. Gimana mas? Sering ditanya gimana cara mengecilkan daun. Oke, itu sebenarnya pertanyaan udah banyak banget yang tanya. Pasti ke Mas Is juga banyak, ke saya juga banyak yang nanya. Bahkan ke master kita Mas Kolis Mustafa pasti juga banyak kan yang masuk ke sana pertanyaan itu. Sebenarnya kan daun itu bisa mengecil ketika perantingan itu udah rapet mas. Dia mau nggak mau nutrisi itu kan terbagi banyak, pecah ranting banyak, mau nggak mau daun itu kecil sendiri. Ya kalau di ground lebar-lebar itu ya wajar. Karena kan kita masih posisi masa pertumbuhan, harus kita memang mengharapkan daun itu besar. Kalau di ground itu kita harapkan daunnya besar, berarti subur. Sebenarnya semakin itu cepat aja. pertumbuhannya juga ya. Mas. Jadi daun kecil itu sebenarnya apa ya? Nggak perlu dikejar ya Mas Ben, nanti otomatis itu ya. Otomatis. Kalau memang pohon itu belum waktunya rapat, ya kita justru jangan mengharapkan daun itu kecil dulu. Karena kan belum pengen pohon ini mateng mas, masih perlu pembesaran cabang misalnya. Kalau kita butuh pembesaran cabang, daun itu kecil malah lambat mas. Iya. Jadi nggak usah dikejar, soal daun kecil itu nggak usah. Di samping nutrisi terbagi, memang dia udah nggak ada tempat buat membesar si karena daun udah itu, rapet rantingnya itu. Jadi saran Mas Ben gimana buat teman-teman yang punya misalnya bahan bonsai yang berdaun lebar seperti waru, bunut, mungkin yang
katanya relatif susah mengecil. Sarannya gimana? Kalau saran saya nggak usah dipikirin mas. Iya. Nanti kan daun itu mengecil dengan sendirinya toh mas. Iya. Itu seiring sama rapetnya si perantingan mas. Lah kalau udah cicit ranting mau gede gimana mas? Nggak mungkin gede. Kita mau minta gede juga nggak bakalan gede ya. Kalau mau gede udah cicit ranting di ground nanti ngelos tapi rusak pohonnya. Kecuali ada yang di los Iya, gitu. ada di los mas. Ketika kontes misalnya itu kebanyakan yang tampil itu kan tanpa daun. Nah, Tanpa Mas daun. Ben sendiri senang pakai daun atau tanpa daun? Kalau Saya pameran? itu kontes lebih suka tanpa daun mas. Oke. Pasti tampil peruningan mas tanpa daun. Yang pertama itu memudahkan juri untuk menilai si pohon. Karena otomatis kan dimensinya kelihatan mas, perantingannya kelihatan semua toh mas. Lebih enak toh juri itu lihatnya mas. Iya. Gitu nek menurut saya lebih enak pruning mas. Lebih enak pun. Ya kan cicit rantingnya kelihatan mas, dimensinya lebih kelihatan lagi mas. Nah, satu lagi Mas Ben yang sering ditanya, tujuan pruning. Kalau saya tujuan pruning itu daun itu kan sebenarnya mengalami tua mas. Wah, oke. Kita harus regenerasi daun baru untuk mengejar proses fotosintesis yang sempurna toh mas. Iya. Yang kedua supaya ranting yang di bawah itu kena sinar. Nah, logikanya kalau sini banyak daun mas, yang sini yang ketutupan sinarnya dari sini mas. Nah padahal yang di bawah itu kita masih butuh ngelos misalnya. Kena matahari. Iya kena matahari, mau nggak mau kita kan pruning mas. Oke. Kadang ini pun saya cuman pruning topnya aja mas, biar sini los lagi. Oke. Saya cuma pruning sering ini karena kalau kita bikin mahkota, bikin top itu kan relatif cepat mas. Iya. Yang lama kan kita Yang ngejar lama ngelos yang- di bawah yang mas. bawah. Jadi selain itu tujuan pruning kan kalau kita mau ngawatin mah ya kita harus pruning dulu mas. Iya. Nah sebelum kita kawat ya kita pruning dulu biar kelihatan semua atau mas. Biar kelihatan semua geraknya ya. Ya betul. Oke, untuk pruning Mas Ben, biasanya perlu setiap berapa kali atau ketika apa? Atau ada ciri-cirinya ini, oh ini waktunya di pruning gitu. Kalau berapa kali saya nggak pernah ngitung ya mas. Cuman kalau saya lihat kondisi daun mas. Oke. Ketika daun tua itu kayaknya udah saatnya kita pruning mas. Berarti Ganti nunggu daun baru. tua ya? Iya sebaiknya mas. Kalau posisi daun muda kita pruning sayang ya mas. Karena kan ketika daun muda itu dia lagi nembak mas pertumbuhan itu. Kalau kita pruning sayang mas. Mending nunggu daun tua aja mas. Oke. Atau kalau kita mau ganti media jangan lupa pruning dulu. Di pruning Iya, dulu. saya selalu Pruning ingetin habis ya? teman-teman, sebaiknya pruning habis. Oke. Ya, berarti pruning itu tadi perlunya ketika apa? Biar kena panas. Biar kena Ya, panas, kemudian kalau mau ngawatin Kalau mau ngawatin. atau habis ganti media. mau ganti media. Sebelum ganti media Sebelum kita ganti pruning medianya dulu. di pruning dulu. Iya. Oke. Oke, Mas Ben, untuk tipsnya Mas Ben untuk merapatkan perantingan, biasanya apa yang dilakukan Mas Ben? Jadi gini mas, kadang ada apa ya orang tuh pruningnya ya saya nggak maksud nyalain ya mas, cuman kalau saya punya cara kayak gini mas, mungkin bisa di zoom mas. Oke. Kalau saya pruning itu kalau kita pengen cepet rapat itu jangan kita pruning cuman tangkai daunnya ini mas. Kalau kita pruning tangkai daunnya aja ini besok tumbuh ya tetap gede mas, dia nggak rapat. Sebaiknya kita pruning ini mas, kita potong Langsung ini dipotong. Berarti untuk rantingnya yang kita Oh, potong ranting bukan tangkai daun. Kan beda mas tangkai daun sama ranting. Iya. Karena ketika kita press ranting ini pucuknya ya. pucuknya mau nggak mau kan tunas yang di sini pecah mas, tumbuh Oke. dia. Berarti yang disisakan itu ada beberapa mata tunas gitu ya. Ya iya mas. Biasanya berapa? Kalau 2, saya 3? kalau di kondisi pohon udah dipot itu nggak cuma 2-3 mas, banyak mas. Pasti rapat banget dia. Oh, begitu. Iya, pasti rapat banget mas. Terus kalau bisa ketika press ranting itu lihat rantingnya subur apa enggak mas. Misalnya yang tua, nah ini mas, ini kan tua. Ini kalau kita press ini, kita potong ini nanti ada melorotnya mas. Oh, Karena mati. karena dia kan ranting tua mas. kering. Kalau bisa kita press itu yang rantingnya warnanya masih, kalau Taiwan kan coklat mas, kalau India kan hijau. Kita pruning ini, besok ini Oh, tumbuh. yang coklatnya ya. Ya, jadi kalau press ranting kalau bisa ketika ranting itu
sehat banget mas. Wah itu resiko melorotnya nggak banyak mas. Oke Mas Ben. Nah untuk pruning waru, boleh nggak hanya pruning sebagian? Seperti kata Mas Ben tadi kan yang biasanya topnya itu kan lebih subur. Nah misalnya kita pruning topnya aja, misalnya yang bawah nggak di pruning gimana? Kalau saya malah sering kayak gitu mas. Oh sering kayak gitu? Ya karena kan pertumbuhan di atas itu pasti lebih kencang. Iya mas. lebih kencang. Nah, kalau misalnya kita ngerjain pohon mame atau small mas, kita emang harus rajin ngontrol yang mahkota atas. Kelemahannya ketika kita telat ngontrol, nanti bendol mas, gede di atas tuh loh mas. Gede-gede ya. Iya kita harus sering pruning yang di atas, biar yang bawah ngejar terus aja mas. Jadi nggak masalah mas, ketika kita pruning sebagian atau nggak masalah. Saya sering kayak gitu mas. Untuk waru nggak masalah ya. Saya sering gitu. Oke Mas Ben, ini ada pertanyaan dari pemirsa di Facebook, teman-teman di Facebook nanya, ini dari Mas Tommy Rocha. Kalau waru media yang cocok pakai apa? Terus ganti media berapa bulan sekali? Kalau saya media itu yang penting poros. Kalau mau enak itu pakai pasir kali mas. Pasir kali nanti masih ditambah sama pupuk kohe mas, kotoran kambing itu kalau saya mas. Nanti kalau soal berapa bulan sekali ganti media itu kadang saya 4 bulan sekali mas. Apalagi kalau pakai pasir malang bisa 3 bulan sekali mas. Pasir malang sama kohe itu cepet banget penuh akarnya mas. Oke. Iya. Nah, biasanya ada ciri-cirinya nggak? Kelihatan seperti apa kalau mau ini? Oh ini perlu ganti media. Gitu. Kelihatan banget mas. Misal dari cabang atau rantingnya itu kan tua mas, nggak seger. Daun tua, ranting tua, berarti dia akar udah penuh di pot mas. Iya. Oke. Itu tadi Mas Tommy. Sekarang dari Mas Sultan. Wah, halo Mas Sultan. Wah itu udah sering WA saya. Iya tuh, toh. Oke. Ya Mas Sultan. Ini dari segi perantingan dan pertumbuhan, lebih bagus mana, Taiwan atau India? Terima kasih. Kalau dari segi perantingan, kalau dari pertumbuhan emang cepet India mas. Cepet India itu lebih cepat. Terus apa? Dia cepet matang gitu loh mas. Kalau India itu. Tapi otomatis ketika si pohon itu pertumbuhannya cepet, kita kan cepet mantaunya. Kita mempertahankan top perform si pohon itu harus lebih intens mas. Jadi kalau untuk soal rapet atau enggak sama-sama bisa rapet semua mas. Oke, berarti dari soal segi perantingan bisa segi rapet perantingan semua. sama aja ya. Sama aja, menurut saya bisa rapet semua. Oke, itu tadi Mas Sultan. Ya. Sekarang dari Mas McQueen Fahmi Tantomi. Mas Ben, misalkan sudah pruning daun, sudah mengecil, dan ranting-ranting sudah rapat. Pertanyaannya untuk pelepasan kawatnya bagaimana? Apa tidak terlalu resiko patah kalau sudah rapat baru dilepas? Jadi gini mas, kalau soal pengawatan itu kan, kalau saya ngawati pohon itu kan jelas yang pertama kita pruning dulu. Oke, pruning dulu. Iya, setelah itu nanti ketika ngelepas kawat itu memang kita harus hati-hati banget ya mas. Yang pertama jangan sampai nyenggol mata tunas, apalagi mata tunas itu masih kecil. Atau ranting yang atau ranting itu, ya hati-hati. Dan yang perlu dipahami lagi, pohon itu ada kalanya dia butuh di-cutting aja. Dipotong iya, aja ya. Kita misal butuh belok ke sini kita cutting aja. Nggak sepenuhnya pohon itu harus kita kawat terus. Kalau udah kita kawat, kita arahkan, coba ada yang di cutting, itu hasilnya bisa lebih maksimal. Atau kalau misalnya nggak eman-eman kawat, istilahnya kawatnya nggak mau dipakai lagi, kita potong aja mas, itu lebih jadi lepasnya aman. pakai tang ya? Iya, dipotong pas liuan itu kita potong, nanti kan dia lepas sendiri. Itu jauh lebih aman mas. Kalau nggak eman langsung potong pakai kawat aja. Terutama yang gede-gede kawatnya ya mas? Iya mas. Oke. Nah itu tadi Mas McQueen. Sekarang masih dari Mas Kopi Tenda Alam. Nanya, mau tanya mas, berapa lama prosesnya jadi rimbun segitu mas? Untuk yang ini mas Ben, waru yang ini. Kalau berapa lama ini? Sekitar 2 tahun mas. Di potnya udah 2 tahun. Hampir 3 tahun mas. Hampir 3 tahun. Iya. Oke. Ini sebelumnya pernah di ground 2 tahun mas. Iya. Ini 2 tahun. Untuk apa namanya? Pembesaran cabang-cabangnya. Oke. Oke Mas Ben, ini ada 2 pertanyaan dari YouTube.
dari Mas Dwi Danan. Oke mas. Mas Dwi Danan nanya cara biar waru lokal nggak mati ranting, kok sering mati ranting mas? Iya. Gini mas, waru lokal itu dia itu sebenarnya bisa rapat banget mas. Memang bagus itu waru lokal itu. Biar nggak mati ranting itu, yang pertama kita kencengin nutrisinya mas, kasih pupuk yang banyak sekalian. Terus yang perlu diperhatikan, kalau waru lokal kita ngawati itu masang kawatnya slow aja mas. Oh jangan kenceng-kenceng ya? Nggak, maksudnya slow itu ketika kita bengkokin itu apa? Nekuk-nekuk Pas itu. nekuk. Bedanya India sama Taiwan sama lokal. Ibaratnya kalau kita mau bikin liuan huruf S, kita pakai Taiwan atau India, langsung S itu nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau lokal bertahap. Oke. Nah, dari satu kalau udah sehat, liukan satu udah sehat, baru ditekuk lagi. Oh, Jadi gitu. kelemahannya waru lokal tuh memang dia bahasanya gering tuh apa mas? Mudah. Bukan gering itu kayak nggak sehat itu mas. Kalau terlalu ekstrim ngawatnya slow aja mas. Oh gitu, bertahap ya. Bertahap. Tapi waru lokal juga bagus mas. Bertahap mas. Oke, ini kemudian dari Mas Giat Bonsai. Oh ya mas Giat. Mas, apa bikin bonsai liukan waktu 1 tahun sudah bisa bagus atau sampai tahap apa? Kalau 1 tahun liukan kayak yang kemarin di video itu mas. Tergantung targetnya segede apa mas. Oke. Kalau targetnya kita misalnya targetnya cuma segede apa ya, setang motor itu setahun udah bagus mas, apalagi di ground mas. Tapi kalau kita setahun targetnya kita sepaha atau selengan ya tetap mungkin kita baru bikin bodinya aja mas. Itu mas, tergantung targetnya kalau cepat atau enggak itu mas. Sama kesuburan mungkin? Sama kesuburan jelas mas, tapi saran saya tetap masuk ground dulu mas. Oke, ini dari Facebook ada yang nanya lagi nih Mas Ahmad Yani. Itu jenis waru apa bos? Waru lokal bisa nggak dibuat bonsai kayak gitu? Bisa mas, ini jenisnya waru Taiwan. Waru lokal juga bisa dibikin kayak gini, cuman memang secara apa ya, kesuburan sama cepetnya itu menurut saya lebih cepet yang impor mas, yang Taiwan atau India. Dan kalau lokal itu kelemahannya ya itu tadi mas, kita ngawatinnya slow aja mas, jangan ekstrim. Kalau mau ekstrim kita bertahap ngawatinnya. Itu tadi pertanyaan dari teman-teman Mas Ben, nanti nyusul kalau ada pertanyaan lagi. Untuk materi yang ini mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Mas Ben untuk sharing-sharingnya. Oke, ini rencananya mau dijual? Dijual mas. Oh dijual. Oke. Dijual semua. Oke, silakan kalau teman-teman mungkin nanti tertarik minat, ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Ben. Ada mas. Oke, silakan. Nomornya 08 999 666 014. Sama ini mas, jangan lupa follow IG saya mas, akunnya baru soalnya. Oh mas. iya, lewat Instagram bisa, Bisa. apa? Mas Ben Bonsai mas. Mas Ben Bonsai, Facebook? Facebooknya Mas Ben. Oke, lewat Facebook juga Mas Ben. Mas Ben, harganya gimana yang ini? Kalau harga kita lewat WA aja mas. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ya, Ben. mas.